Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun sempat hujan ya sebelum jam ibadah, tetapi kita bisa hadir. Cukup ramai jalan, ada banyak kegiatan yang akan dilakukan di kota kita. Tapi puji Tuhan, mari kita menikmati ibadah ini. Terlebih kita akan belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah ada di minggu pertama di bulan Agustus ini. Kalau bulan lalu kita belajar tentang perjalanan iman kita bersama, bagaimana kehidupan beriman itu dimulai dari anugerah Allah. Dia sudah memilih kita, dia memanggil kita, dia menyelamatkan kita, dan dia akan memuliakan kita. Amin. Itu semua adalah anugerah Allah. Dan di bulan ini kita akan maju satu langkah lagi. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam perjalanan iman bersama-sama dengan Tuhan. Yang menuju kepada kemuliaan harus menghasilkan buah-buah karakter dalam hidupnya. Itulah karakter Kristus. Itu sangat penting. Tanpa karakter Kristus kita tidak bisa menjadi berkat. Tanpa karakter Kristus dalam kehidupan kita tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Mari pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan satu kebenaran bagaimana karakter Kristen atau karakter Kristus itu adalah pakaian baru, ya, pakaian baru untuk kehidupan kita yang memuliakan Kristus. Mari kita belajar bersama-sama. Kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai karakter Kristen. Ya, saya mau mengingatkan kita semua bahwa sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus, untuk menikmati keselamatan di dalam Kristus, tetapi semua kita yang percaya kepada Kristus, yang sudah diselamatkannya oleh anugerah dan iman, kita dipanggil untuk hidup mencerminkan Kristus melalui karakter kita. Allah memanggil kita supaya melalui perkataan kita, perilaku kita, sikap kita, Yesus itu tercermin dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, melalui hidup kita sehari-hari, orang itu bisa melihat siapakah Yesus itu. Tidak hanya mereka bisa melihat siapakah Yesus itu melalui kehidupan kita, melalui karakter kita, lebih dari itu mereka bisa memuliakan Allah yang telah begitu mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai panggilan ini, Paulus mengajarkan bahwa setiap orang percaya itu harus mengenakan sifat-sifat rohani. Seperti belas kasihan, kita harus mengenakan belas kasihan dalam kehidupan kita. Kita harus mengenakan kerendahan hati, kita harus mengenakan kesabaran, dan kita harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Mengapa kita harus mengenakan belas kasihan, kerendahan hati,
kesabaran, kasih, karena hanya karakter-karakter seperti itulah yang akan menunjukkan bahwa sesungguhnya kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Amin. Tanpa belas kasihan dalam kehidupan kita, tanpa kemurahan, tanpa kesabaran, tanpa kasih, maka pengakuan kita sebagai murid Kristus itu akan kita sangkali dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Bapak Ibu sebagai orang Kristen yang sudah dipilih, yang sudah dikuduskan oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, harus mengenakan karakter ilahi. Amin. Ini sesuatu yang seharusnya terjadi. Ini kehendak Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, kalau ada seorang yang menghadiri pesta ya, pesta yang resmi, mungkin pesta pernikahan seperti itu ya, atau pesta yang lain. Tiba-tiba ada seorang yang datang ke pesta dengan pakai piyama, atau pakai baju tidur seperti itu. Apa reaksi kita? Ini orang aneh ya. Ke pesta kok pakai piyama, ke pesta kok pakai baju tidur seperti itu ya. Kita mungkin jadi merasa tidak nyaman gitu ya. Kita menjadi ilfil gitu ya. Mengapa? Karena dia menggunakan pakaian yang tidak tepat, yang tidak cocok dengan tempat dan identitasnya sebagai tamu undangan. Nah demikian juga dengan kita, kehidupan orang-orang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita dikasihinya, kita dikuduskannya. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita masih mengenakan pakaian lama, yaitu kemarahan, iri, dengki, ketidaksabaran. Maka itu menjadi tidak benar dalam pandangan Allah. Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, yang dikasihi, yang dikuduskan, masih mengenakan sifat-sifat jahat seperti itu. Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita tidak hanya melihat apa yang kita percayai, tapi mereka melihat perilaku hidup kita. Amin. Apalagi Tuhan Allah kita. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mereka yang memiliki karakter Kristus, yang memiliki karakter hidup Kristen. Mereka yang mengenakan belas kasihan, yang mengenakan kesabaran, yang mengenakan kemurahan, yang mengenakan kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu, di tengah dunia yang semakin egois hari-hari ini, dunia yang begitu reaktif, di mana banyak orang cepat tersinggung gitu ya, cepat marah, mudah menyerang orang lain, sulit mengampuni, itu keadaan dunia sekarang. Tuhan memanggil kita untuk menampilkan kehidupan yang berbeda. Kita harus mengenakan yang namanya belas kasihan. Ya, mengenakan kemurahan, mengenakan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengenakan kasih. Sebagai gereja Tuhan, gereja itu seharusnya menjadi tempat di mana belas kasihan itu bukan sekedar kata-kata, tetapi ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Gereja adalah tempat di mana seharusnya pengampunan itu bukan sekedar teori, tetapi praktek kehidupan kita sehari-hari. Dan kasih itu mengikat segala buah-buah kebaikan itu dalam kehidupan kita. Ingat saya sudah khotbahkan bahwa buah roh itu satu kesatuan. Bukan buah yang terpisah-pisah. Saya mempunyai kesabaran tapi saya nggak punya kasih. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita harus memiliki seluruh karakter itu. Mari Bapak Ibu, ini panggilan Allah atas kehidupan kita. Amin. Kita tidak hanya dipanggil untuk percaya, menikmati keselamatan, tetapi mengenakan karakter Kristen. Ya, kita sadar bahwa itu tidak mudah ya, kita bergumul setiap hari. Itu sebabnya malam ini, ya, mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristen, mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Supaya melalui karakter kita itu, nama Tuhan dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa dijangkau, ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Mari, saya akan menyampaikan beberapa poin ya
untuk mengingatkan kita pentingnya kita memiliki karakter Kristus, karakter Kristen itu. Dan bagaimana karakter itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karakter yang memuliakan Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu. Karakter Kristen itu selalu dimulai dari kesadaran akan identitas baru kita di dalam Kristus. Amin. Ya karakter itu adalah buah dari identitas kita. Kita membaca di ayat 12 bagian A. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Itulah identitas kita di dalam Kristus. Itulah diri kita di dalam Kristus. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, karakter itu bukan sekedar perilaku. Bukan, karakter itu buah dari identitas kita yang baru di dalam Kristus. Tanpa kita menyadari siapa diri kita di dalam Yesus, kita tidak akan memiliki karakter ilahi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, karakter Kristen itu tidak dibangun dari usaha moral kita saja, tidak. Tetapi ini muncul dari kesadaran tentang siapa kita di dalam Yesus. Bahwa kita telah dipilih olehnya, kita dikuduskan olehnya, kita dikasihinya. Ya, identitas kita bukan karena hasil perbuatan baik kita, bukan karena prestasi kita, tetapi semua karena anugerah Allah. Kita ini mengenakan karakter Kristus, kita ini mengenakan belas kasihan, kita ini mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kasih. Bukan karena kita ingin dikenan oleh Allah, bukan karena kita ingin diterima oleh Allah, tetapi karena kita telah dipilih, dikasihi dan dikuduskannya. Kita berbuat baik bukan untuk bukan untuk diterima oleh Allah, tidak sama sekali. Kita berbuat baik karena Allah sudah menerima kita. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Banyak orang Kristen ya yang gagal bertumbuh di dalam karakter Kristus karena berangkat dari motivasi yang salah. Ingin dikagumi, ya, ingin diterima, ingin dihargai, ingin merasa cukup baik. Padahal motivasi yang sejati dari bertumbuh dalam karakter Kristen adalah kesadaran bahwa aku ini milik Kristus. Bahwa aku ini dikasihi, bahwa aku ini telah dipilihnya, dikuduskannya. Dan karena itulah aku bertumbuh di dalam karakter Kristus. Mari saya akan membahas sedikit lebih dalam tentang 3 pilar identitas kita orang percaya. Ini menjadi dasar pertumbuhan kita di dalam karakter Kristus. Apa 3 pilar itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Percaya Bapak Ibu? Ingat pujian lama itu, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Yakin dipilih oleh Allah? Kekristenan kita itu bukan kecelakaan Bapak Ibu ya. Kita hadir di tempat ini bukan kebetulan. Ini bagian dari rencana Allah. Saudara dan saya dipilih oleh Allah. Kita bagian dari rencana Allah yang kekal. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Supaya kita yakin tentang identitas kita. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ini penting untuk kita baca. Perhatikan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita menyadari identitas kita sebagai umat pilihan Allah, mari Bapak Ibu, kita bersyukur kekristenan kita bukan kebetulan. Ini adalah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Makanya kenakanlah karakter Kristen itu. Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kebaikan, kenakanlah kesabaran, kenakanlah kasih karena itulah rencana Allah atas kehidupan kita. Itu anugerah Allah. Nah, pilar yang kedua dari identitas kita adalah
bahwa kita adalah umat-umat yang dikuduskan oleh Allah. Nah, kata dikuduskan itu artinya kita ini dipisahkan dari dunia untuk hidup bagi Allah. Jadi hidupku ini bukan untuk dunia lagi, bukan untuk sesuatu yang lain, tetapi untuk Allah, untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia, untuk melayani Dia. Itulah pilar dari identitas kita. Bapak Ibu, kita ini dipanggil hidup berbeda dari dunia ini. Dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin reaktif, dunia yang semakin penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan. Kita dipanggil untuk tampil beda. Lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Supaya kita ingat kebenaran ini. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Bapak Ibu yakin dipilih oleh Allah? Dikuduskan untuk Allah? Mari, itu panggilan kita Bapak Ibu. Kita tidak peroleh dengan kekuatan kita sendiri. Dan yang pilar yang ketiga dari ayat ini tentang identitas kita, bahwa kita adalah dikasihi oleh Allah. Ini dasar dari karakter Kristen Bapak Ibu ya. Kita ini mengenakan kasih, mengenakan belas kasihan, kita mengenakan kesabaran, kelemah lembutan. Bukan karena kita takut kepada Allah, karena Allah itu mau menghukum kita. Tidak, karena kita sadar bahwa kita ini dikasihi oleh Allah. Kasih Allah menjadi motivasi kita untuk kita mengenakan karakter Kristen itu. Kenapa kita bergereja sore hari ini? Sekalipun mungkin cukup sulit jalan menuju ke gereja sore ini. Ada tantangan hujan, ada tantangan kemacetan, ada tantangan keramaian. Kenapa? Karena kita sadar kita dikasihi oleh Allah. Ini motivasi yang terbesar dalam kehidupan kita. Coba 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini motivasi terbesar kita. Ya, bukan karena kita takut, ngeri atas neraka atau ngeri. Bapak Ibu ingat di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa tidak ada penghukuman? Karena Allah mengasihi kita. Allah telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuh Yesus di kayu salib. Dia membenarkan kita. Kasih itu yang seharusnya mendorong kita. Membuat kita mengasihi Dia lebih dan lebih lagi. More and more. Mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, kesabaran, kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih, pasti dia punya karakter yang baik. Karakter yang stabil, penuh kepercayaan diri. Demikian juga kalau kita menyadari pilar dari identitas kita, bahwa kita dipilih oleh Allah, bahwa kita dikuduskan untuk Allah, bahwa kita dikasihi oleh Allah, itu kan menghasilkan karakter ilahi, karakter seperti Yesus, karakter yang memuliakan Tuhan Allah kita. Amin. Dan dampak dari kesadaran identitas yang seperti ini, itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Apa dampaknya? Kita ini memiliki motivasi yang benar dalam hidup. Ya, kita memiliki motivasi yang benar dalam hidup. Ada banyak orang yang berusaha untuk berbuat baik karena berpikir bahwa keselamatan bisa dibayar dengan perbuatan baik. Kalau kita tidak, kita berbuat baik karena kita telah menerima segala sesuatu dari Tuhan. Ya, banyak orang rajin karena ingin diberkati. Tetapi kita rajin karena kita sudah diberkati. Kita datang ke gereja bukan karena kita mau menyogok Tuhan dengan kerajinan kita. Tidak.
Kita datang ke gereja karena kita menyadari kasih-Nya telah menyelamatkan jiwa kita. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Dan karena kita dikasihi oleh Allah, ya kita tidak akan mudah marah, tidak akan mudah tersinggung apapun yang kita alami. Kita percaya Yesus mengasihi kita. Ya, dalam setiap pergumulan kita, ingat pujian lama itu, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yakin Bapak Ibu? Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita yang dipilih oleh Allah, kita yang dikuduskan bagi Allah, kita yang dikasihi Allah akan lebih mudah mengampuni orang lain. Karena kita sudah diampuni, karena kita sudah dikasihi, kita lebih mudah mengasihi orang lain. Mengapa orang pelit, saudara? Karena dia tidak menikmati kasih Allah. Tapi orang yang mengalami kebaikan, dia pasti akan melakukan kebaikan. Inilah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, apakah kita menjalani hidup kekristenan kita sebagai orang yang sadar bahwa kita ini memiliki identitas yang baru di dalam Allah. Kita adalah milik Allah, kita umat pilihannya, kita umat kudusnya, kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Atau kita masih terjebak dengan usaha untuk mencari penerimaan diri. Ada orang yang seringkali berkata, ayo kita melayani. Aduh aku merasa enggak layak Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dilayakkan oleh Tuhan. Aku merasa enggak pantas untuk berdoa. Siapa bilang? Yesus sudah menguduskan kita, menyucikan kita, menerima kita. Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Makanya kenakanlah belas kasihan itu, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kesabaran. Mengingat identitas kita yang pasti di dalam Yesus. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, karakter Kristen yang sejati itu terlihat dari sifat-sifat ilahi yang kita kenakan. Ya, menarik sekali Paulus berkata di dalam ayat 12b, dari Kolose yang ketiga itu. Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, kenakanlah kesabaran. Apa yang kita baca dari ayat-ayat ini? Ternyata karakter Kristen yang sejati itu bukan sekedar prinsip Bapak Ibu ya. Bukan sekedar prinsip. Itu pakaian rohani. Makanya saya beri judul, ya karakter Kristen itu adalah pakaian rohani yang memuliakan Kristus. Ya Paulus menggunakan kata kenakanlah. Ya kata kenakanlah itu berasal dari kata Yunani enduo. Enduo itu artinya menunjukkan tindakan yang aktif, disengaja. Aku sengaja mengenakan kesabaran. Aku sengaja mengenakan kasih, mengenakan kelemah lembutan. Seperti itu. Bapak Ibu, walaupun kita telah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, kita ini harus setiap hari memilih untuk mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika menghadapi pergumulan dalam hidup ini, jangan lepaskan kesabaran, jangan lepaskan kemurahan, tapi kenakan terus pakaian rohani itu. Amin. Ini adalah tanggung jawab kita. Jadi menghidupi karakter Kristen itu bukan kebetulan. Aku kok tiba-tiba sabar ya, aku kok tiba-tiba bisa menerima ya. Enggak bisa, itu pilihan Bapak Ibu. Saya memilih untuk sabar, saya memilih untuk menerima, saya memilih untuk mengampuni, saya memilih untuk mengasihi. Kan seperti itu. Itu pilihan setiap hari. Seperti kalau kita memilih pakaian ketika kita mau keluar rumah. Wah, aku mau pakai baju merah, aku mau pakai baju biru, aku mau pakai baju ungu misal seperti itu. Tapi saya nggak pernah berani pakai baju ungu saudara. Karena kulit saya jadi warna apa ya pakai baju ungu. Makanya itu pilihan. Saat saya bertemu dengan orang lain,
saya akan mengenakan belas kasihan. Ada orang yang membutuhkan, saya mengenakan kesabaran, saya mengenakan kemurahan hati. Ini penting. Nah, ada sifat-sifat yang harus kita kenakan setiap hari. Ini harus kita putuskan Bapak Ibu ya dalam hidup ini. Saya mau menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat yang ditulis oleh Paulus dalam teks ini. Yang pertama-tama, kita harus mengenakan yang namanya belas kasihan. Ini adalah compassion ya. Ini adalah perasaan peduli yang mendalam. Ini bicara soal empati Bapak Ibu ya. Kita empati terhadap penderitaan orang lain. Kita peduli terhadap pergumulan orang ya. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai pribadi-pribadi umat percaya, kita harus dikenal karena belas kasihan kita. Kita harus dikenal karena empati kita. Ya, waduh. Jemaat eklesia itu penuh belas kasihan. Bukan, jemaatnya sombong-sombong gak peduli gitu. Aku kebaktian di sana enggak disapa sama teman sebangkuku begitu. Aku batuk-batuk juga tidak dikasih tisu. Halo? Jemaat eklesia ya aku batuk dikasih tisu. Aku batuk ditawari air. Memangnya di sini ada toko saudara. Temannya batuk langsung lari ke Indomaret di depan. Bu, minum dulu Bu supaya enggak ganggu Bu. Kan gitu saudara. Maksudnya tidak ganggu dirinya sendiri. Kan enggak enak kalau dengar firman batuk-batuk saudara. Amin. Kalau ada yang mau pulang sendirian, tunggu angkot. Bukan angkot lagi ya, udah Grab ya. Bisa kita jalan sama-sama, kan begitu saudara ya. Amin. Jemaat Kristus harus dikenal melalui empatinya. Kalau ada yang kedukaan, geruduk datang semuanya. Bukan kalau saya datang, mana jemaat ini ya? Gak ono kabeh saudara. Saudara, sesibuk-sibuk apapun kita, mungkin kita gak kenal dan kurang akrab. Tapi hendaklah orang mengenal kita dari belas kasihan kita. Amin. Dari compassion kita. Ini penting. Ini yang harus kita kenakan setiap hari. Kemudian mengenakan apa lagi? Kemurahan, kindness. Ini sikap yang manis, sikap yang membangun, tidak menyakiti hati orang, tidak menjatuhkan orang lain. Di tengah dunia yang kasar, yang sinis, yang seringkali menghakimi, kemurahan hati harus menjadi kesaksian nyata bagi hidup para pengikut Kristus. Ini penting untuk kita tampilkan dalam kehidupan kita. Orang mengenal kita dari empati kita, mengenal kita dari kemurahan hati kita. Ya, indahnya kalau orang mengatakan, waduh jemaat itu jemaat yang empati, jemaat yang murah hati. Ini yang ingin dilihat oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kira-kira kalau kita ketemu dia, apakah dia bisa mengatakan, sabaslah hai hambaku yang penuh belas kasihan, yang murah hati. Apakah Tuhan akan menilai kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu? Kemudian apalagi kerendahan hati, ya, atau humility. Saudara, ini menempatkan kepentingan orang lain lebih tinggi dari kepentingan kita sendiri. Kerendahan hati itu lawan dari kesombongan. Coba kita lihat Filipi 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Yesus memberikan teladan kerendahan hati yang luar biasa. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini kerendahan hati.
Kiranya orang mengenal kita dari kerendahan hati kita juga. Amin. Kita tidak egois Bapak Ibu ya. Kita tidak mementingkan diri sendiri. Ya, jangan sampai kalau pas waktunya kerja kita mau belakangan. Tapi waktunya makan kita mau di depan. Itu enggak rendah hati. Itu cari menang sendiri Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita sedang duduk, kemudian ada seorang yang mungkin lebih senior dari kita mencari tempat duduk, kita bisa berkata, silakan Bapak, silakan Ibu duduk di tempat saya akan cari tempat yang lain. Itu namanya kerendahan hati. Amin. Amin Bapak Ibu. Bukan, enggak, ini sudah tak klaim. Tiap minggu tempat dudukku di sini tidak bisa berubah. Kalau Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ini tempat dudukku dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada yang seperti itu kan? Wow, ini blok A, ini blok B, ini blok C, ini blokku kan begitu. Ini yang perlu kita kenakan Bapak Ibu. Kemudian apalagi, ada yang namanya kelemah lembutan, gentleness. Kelemah lembutan itu bukan berarti kita ini lemah Bapak Ibu ya. Tapi orang lemah lembut itu adalah orang yang dapat mengendalikan kekuatannya. Ya, itu bicara tentang kekuatan yang dikendalikan oleh kasih. Ini dibutuhkan dalam setiap pelayanan kita. Dibutuhkan dalam kita membimbing sesama. Sebenarnya kita punya otoritas, punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Mungkin dengan ketegasan yang keras mungkin, tetapi kita memilih lemah lembut, kita mengendalikan kekuatan kita mengalah. Ini kelemah lembutan. Jadi jangan berpikir orang yang lemah lembut itu lemah ya. Tetapi justru dia bisa mengendalikan kekuatannya oleh karena kasih. Saudara melayani tanpa kelemah lembutan, itu tidak akan bisa. Mari kita memiliki karakter ini ya. Ya kita kuat, kita bisa melakukan ini dan itu. Tetapi kita bisa mengendalikan kekuatan itu menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Dan yang berikutnya disebut adalah kesabaran atau passion. Ya, orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan, kan begitu ya. Tidak cepat menyerah dalam pergumulan, tidak cepat menyerah terhadap orang lain, tidak suka tergesa-gesa, sabar dalam kesaksian. Ini yang dinamakan kesabaran. Orang yang sabar itu tidak mudah marah. Amin Bapak Ibu. Ya, dia tetap dapat menanggung beban sekalipun itu membutuhkan waktu yang lama. Makanya kata Tuhan Yesus, atau firman Tuhan di tempat ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah jika ada yang bersalah. Seperti Yesus sudah mengampuni kamu, demikianlah hendaklah kamu saling mengampuni. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Dan karakter-karakter yang seperti itu selalu teruji dalam relasi Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Saya ini baru ketahuan benar saya ini sabar atau enggak ketika saya bergaul seorang dengan yang lain. Kalau orang enggak pernah bergaul dengan orang lain ya kelihatan sabarnya, kelihatan murah hatinya. Tapi kalau sudah ketemu orang lain, bergaul, bekerja bersama-sama di dalam satu kepanitiaan, itu baru akan teruji apakah dia memiliki karakter Kristus. Makanya kalau kita ingin mengenal seseorang dengan jelas, dengan baik, miliki pergaulan dengan orang itu. Setiap momen kebersamaan itu menguji apakah kita memiliki karakter itu. Apakah kita punya belas kasihan, apakah kita punya kemurahan, apakah kita punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan, punya kesabaran. Itu akan kelihatan saat-saat kita itu bekerja bersama-sama. Saudara ini sebentar lagi mau Natal ya. Saya mau usul sama Ibu Gembala supaya sejak awal sudah mau dibentuk panitia Natal. Saudara, saya yakin kita ini akan akur-akur saja kalau udah ada kegiatan bersama. Tapi lek wis mari Natalan kok seringkali tukaran saudara ya.
Iya Pak ya. Tim dekor nggak cocok sama tim musik. Tim musik nggak cocok sama soundman. Acara nggak cocok sama dekor. Aduh, posanglah. Apa posang? Loh, justru kalau disitulah itu panggilan kita, kenakanlah belas kasihan. Amin. Saat orang menjengkelkan, kenakanlah kesabaran. Kenakanlah kelemah lembutan. Sampai ada yang ngomong, aku nggak mau jadi panitia lagi. Loh kok tegang Bapak Ibu Saudara? Yang paling tegang para panitia, ini mantan-mantan panitia. Yang akan jadi panitia lagi. Ada yang trauma gara-gara jadi panitia. Pokoknya Om Doni, ojo sampai aku jadi panitia lagi. Gak nang gereja aku. Wah saudara, kapan terujinya hidup kita kan begitu ya. Enak ya kalau terus terang seperti ini saudara ya. Tapi jangan ngambek setelah keluar gereja ya. Janji, kita nggak boleh ngambek setelah kita keluar gereja. Ini realita. Karakter hanya teruji saat-saat kita bekerja bersama-sama, bergumul bersama-sama, melayani bersama-sama. Jangankan jemaat awam Bapak Ibu ya, yang sudah magister, yang sudah doktor kadang putus asa karena kerja sama-sama itu seringkali ada konflik. Tapi justru konflik itu melatih kita untuk kita setia setiap hari mengenakan karakter Kristus. Kita memilih untuk sabar, memilih untuk lemah lembut, memilih untuk rendah hati, memilih untuk belas kasihan, memilih untuk mengenakan semuanya itu. Ini pergumulan setiap hari. Memang paling enak saudara ya kekumpul orang-orang kudus kalau sudah di gereja. Kalau sudah di surga. Ya toh kalau di surga aman semuanya. Senang kita kumpul di surga, semuanya memiliki sifat yang baru. Tapi kumpul selagi di dunia, enggak wis. Aku lebih baik kebaktian datang terlambat pulang awal. Daripada ketemu orang-orang itu jengkelin. Saudara, kenapa seringkali orang lain jengkelin? Ya karena memang kita semua orang yang sudah jatuh dalam dosa. Amin. Kita perlu sabar seorang akan yang lain. Saudara, kalau saya nggak sabar terhadap istri saya udah nggak. Iya Pak ya? Wah saudara kalau lihat istri saya kan sabar, kalem gitu. Sama kayak saya. Pak Doni tersabar di dunia. Belum tahu. Tak ngerteh baen. Engkau. Haleluya. Saya yakin kalau kita bisa tetap setia sampai sekarang, bukan karena kita sempurna seorang akan yaling, tetapi karena kita memilih untuk mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Seringkali kita memikul beban dengan kesabaran, kita tutup mulut, kita empati, kita mendahulukan kepentingan orang lain, dan itulah yang mau dilihat Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah identitas kita Bapak Ibu. Ya, orang-orang muda, aku mau cari calon suami yang sempurna. Enggak ada. Cari calon istri yang sempurna. Enggak ada. Mari kita saling belajar hidup dalam karakter Kristus. Karena dalam karakter Kristus ketidaksempurnaan kita akan dibangun bersama-sama menjadi serupa dengan Yesus. Ini yang benar. Mari Bapak Ibu. Karakter hanya teruji saat-saat kita hidup dalam relasi bersama. Makanya jangan menghindari yang namanya kebersamaan. Jangan saling menjauhi. Jangan takut terluka Bapak Ibu. Justru saat-saat seperti itulah kita belajar menjadi seperti Yesus. Kalau Yesus tidak mau dilukai, Yesus tidak mau mengalami pergumulan yang hebat, kita tidak akan dapat selamat. Kalau kita tidak mau sabar seorang terhadap yang lain, mengenakan Kristus, kita tidak akan bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Hal yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, karakter Kristen itu hanya akan disempurnakan di dalam kasih. Amin Bapak Ibu.
Lihat ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ini menunjukkan bahwa karakter Kristen itu hanya akan disempurnakan di dalam kasih. Kasih itu adalah inti dari segala karakter ilahi. Semua sifat yang saya sebutkan tadi, semua belas kasihan, semua kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan, itu tidak akan ada artinya kalau tidak diikat oleh kasih. Karena tanpa kasih, segala sesuatu itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Coba kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu inti dari segala karakter ilahi Bapak Ibu. Tanpa kasih, apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, itu tidak ada faedahnya bagi kita. Orang itu bisa murah hati tanpa kasih loh Bapak Ibu ya. Dia murah hati karena dia ingin dipuji. Dia berbuat baik karena dia ingin dapat kredit poin dari sesamanya manusia. Atau kalau postingan sesuatu, dia itu memposting sesuatu karena mau dapat jempol saudara ya. Itu bukan karena kasih. Itu motivasi yang keliru. Tetapi kasih yang sejati itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang murni, tindakan yang tulus ikhlas, tindakan yang pamrih. Yang tanpa pamrih. Orang itu rendah hati, orang itu murah hati karena memang dia mengasihi. Amin. Sekalipun mungkin orang tidak menerima, orang tidak menghargai, orang tidak memberikan sanjungan, tapi dia tetap melakukannya. Karena itu keluar dari hati yang mengasihi. Ya, banyak orang baik tetapi ada maunya. Sehingga ada pepatah, ada udang di balik batu. Ada maksud-maksud tertentu dari tindakannya, tidak tulus. Ya. Ingin mendapatkan sesuatu imbalan. Jadi tanpa kasih semuanya tidak berguna. Dan kasih itu adalah pengikat dan penyempurna Bapak Ibu ya. Kata pengikat itu berasal dari kata Yunani sundesmos ya. Sundesmos itu artinya menggambarkan sesuatu yang mengikat semua unsur agar tidak tercerai-berai. Sundesmos itu seperti lem yang menyatukan jemaat, yang menyempurnakan kesaksian kita. Saya tahu kita semua bukan orang-orang yang sempurna, kita adalah orang yang jatuh, kita masih bertumbuh ke arah Kristus, tetapi kasih yang mengikat kita. Amin. Kasih yang mempersatukan kita. Kasih yang membuat kita bisa menjadi saksi bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Seperti rakit Bapak Ibu ya. Rakit itu kan terdiri dari potongan-potongan kayu yang cukup banyak. Untuk rakit itu bisa tetap berguna, harus diikat dengan tali. Itulah yang digambarkan dengan kasih. Kehidupan kita bersama sebagai jemaat Tuhan, kita akan tetap erat bersatu, melayani bersama-sama. Ya, dalam kepanitiaan Natal juga. Jangan takut. Kita ikat dengan kasih. Maka kita akan maju bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kesalahan, ya ada kekurangan, ada kekeliruan. Tetapi kasih itu mengampuni, kasih itu menerima, kasih itu bertumbuh bersama-sama. Kasih itu setia dalam pelayanan bersama-sama. Amin. Ini penting, mari
Kasih yang akan menyempurnakan gereja Tuhan. Kasih yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Mungkin kita bisa jadi gereja yang besar, punya pelayanan yang begitu luar biasa, punya pengajaran yang hebat, tetapi tanpa kasih, sekali lagi, itu semua percuma. Itu semua adalah sia-sia. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kiranya itu kita lakukan berdasarkan kasih. Amin. Bukan karena kita ingin ini, kita ingin itu. Tidak. Tetapi karena kita tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas. Semua kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi sesama. Mari Bapak Ibu, karakter Kristen bukanlah sesuatu yang harus kita kagumi saja. Tetapi harus kita kenakan setiap hari. Kita memilih mengenakan itu setiap hari. Saat kita berkumpul bersama-sama, saat kita berjalan bersama-sama, melayani bersama-sama, pasti ada benturan. Yang namanya konflik itu kan dihasilkan karena kita itu hidup bersama-sama. Ya, konflik itu dari kata kon dan flektus. Kon itu hidup bersama-sama, flektus itu benturan. Kalau kita enggak hidup sama-sama, kita enggak pernah benturan Bapak Ibu. Tetapi justru di dalam kebersamaan itu adalah kesempatan kita untuk memilih mengenakan karakter Kristus. Amin. Ya, saya pernah ceritakan kepada jemaat dulu. Ya, kami pernah konflik, ya, beberapa hari enggak saling sapa, tapi pilihan untuk mengenakan kasih, mengenakan pengampunan, itu memulihkan hubungan. Amin Bapak Ibu. Kalau istri saya enggak memilih mengampuni saya, dan saya tidak memilih juga mengampuni dia, adalah tak tahu sudah. Kita tak tahu apa yang terjadi. Ini putusan Bapak Ibu ya, seperti pakaian setiap hari. Apa yang kita pakai itu mencerminkan siapa diri kita. Amin. Ya, saudara kalau lihat penampilan saya bagaimana? Oke-oke saja? Wah, coba kalau saya di sini pakai training, pakai kaos oblong, saudara-saudara, ini pendeta macam apa itu? Pemain musik lalu pakai kaos oblong, dengkuli bolong, rambutnya jebrok-jebrok, waduh saudara. Pakaian kita menentukan siapa diri kita. Dan karakter Kristus yang kita gunakan, itu menentukan siapa kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memilih mengenakan Kristus setiap hari. Kristus yang sudah menyerahkan dirinya untuk memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Kristus yang sudah memilih kita, menguduskan kita, dan mengasihi kita. Dan kiranya identitas kita itu melahirkan karakter yang memuliakan Dia. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.